Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan uji materi terkait sistem pemilu yang akan berlaku adalah sistem proporsional terbuka. Lalu apa saja pertimbangan Hakim Konstitusi untuk memutus hal ini? Sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Soza Hutapea di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang, Soza. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan sistem pemilu terbuka? Baik, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Setelah kita mengikuti jalannya sidang sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi dan hingga kurang lebih pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dan didahului dengan pembacaan terlebih dahulu atas 5 putusan lain yang memang dijadwalkan pada hari ini, akhirnya kita mengetahui bersama-sama apa yang menjadi keputusan dari Majelis Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan judicial review atas Undang-Undang Pemilu, khususnya mengenai sistem pemilu untuk tahun 2024. Di mana tadi dalam amar putusan yang dibacakan atau diucapkan oleh Saldi Isra selaku Wakil Ketua MK, ia mengatakan bahwa ini ada dua hal. Yang pertama, untuk dalam provisi ataupun permohonan provisi, yaitu permohonan pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan, itu ditolak, dan kemudian untuk pokok gugatan secara keseluruhan ini juga ditolak oleh Majelis Hakim. Artinya adalah bahwa untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang seluruh rangkaian tahapannya ini sudah mulai berjalan, ini akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dan Jason, jika kita melihat jalannya sidang tadi, sebenarnya sejak awal kita sempat setidaknya kami di sini sempat berulang kali mendengar bahwa Majelis Hakim saat membacakan pertimbangannya dan juga fakta-fakta yang lainnya mengatakan bahwa pilihan terkait dengan sistem terbuka atau tertutup ini bukan merupakan wewenang dari Majelis Hakim, tetapi ini merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang, yaitu legislatif dalam hal ini DPR dan juga bersama eksekutif dalam hal ini pemerintah. Dan kemudian jika kita bedah lagi terkait dengan apa yang menjadi pertimbangan dan juga dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dan dikritisi langsung oleh Majelis Hakim, kami mencatat setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial. Di antaranya ialah terkait dengan dalil pemohon yang mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka dinilai membahayakan NKRI dan mengancam atau merusak ideologi Pancasila. Terkait dengan dalil ini, tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa pada prinsipnya yang paling penting ialah tentang ideologi yang dianut oleh masing-masing partai politik, dan diharapkan memang dan diwajibkan bahwa ideologi ini tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Apapun sistem politik yang akan ataupun sistem pemilu yang akan digunakan, yang paling penting adalah ideologi dari seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilu. Dan ini juga yang diharapkan menjadi output dari amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah berulang kali dilakukan pembaharuan, sehingga dengan pembaharuan yang terus-menerus dilakukan diharapkan dapat mengantisipasi segala ancaman untuk ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Kemudian kami juga mencatat, Jason dan juga pemirsa, mengenai dalil kedua yang dikritisi, yaitu mengenai sistem proporsional terbuka yang disebut oleh pemohon rentan akan politik uang. Di sini Majelis Hakim juga mengkritisi dan berpendapat bahwa apapun sistem pemilunya, entah itu terbuka ataupun tertutup, potensi untuk mengalami adanya praktik politik uang itu sangat ada. Oleh karena itu, dari Majelis Hakim pun memberikan rekomendasi setidaknya terkait dengan 3 hal. Yang pertama ialah parpol dan calon legislatif ini memiliki komitmen yang kuat untuk tidak melakukan praktik politik uang. Kemudian rekomendasi yang kedua ialah meminta agar proses penegakan hukum terhadap seluruh pelanggaran pemilu, khususnya yang bersinggungan dengan praktik politik uang, dapat ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa tebang pilih. Dan yang terakhir ialah untuk masyarakat diharapkan dapat diberikan pemahaman dan juga pendidikan politik yang lebih lagi, sehingga masyarakat pun dapat lebih tidak mentolerir lagi jika ada praktik-praktik politik uang yang digencarkan ketika proses pemilu tengah berlangsung. Kemudian dalil ketiga yang kami juga soroti ialah mengenai keterwakilan perempuan, di mana di sini pemohon atau pihak yang mengajukan gugatan untuk judicial review ini mengatakan bahwa jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka nantinya keterwakilan perempuan 30% di kursi legislatif ini akan sulit untuk dicapai. Namun Hakim berpendapat bahwa apapun sistemnya, baik itu terbuka ataupun tertutup, tidak ada jaminan bahwa terkait dengan 30% kuota perempuan ini dapat dipenuhi. Karena yang paling penting dan paling esensial ialah mengenai proses rekrutmen dari partai politik tersebut dan juga
mengenai kesadaran dari masing-masing partai politik akan pentingnya kehadiran dan peran perempuan dalam pelembagaan politik di tanah air. Dan untuk terkait dengan hal ini, tadi disampaikan juga bahwa posisi hakim ini sudah dalam posisi 7-1, artinya 7 menolak permohonan dari gugatan tersebut, dan 1 hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Arief Hidayat mengatakan dissenting opinion atau menyatakan pendapat berbeda, di mana Arief Hidayat mengatakan bahwa ia menilai sebenarnya untuk sistem pemilu yang akan berlangsung lebih baik menggunakan sistem proporsional terbuka namun terbatas. Oleh karena itu, ia menyebutkan itu juga dalam bacaan dissenting opinionnya. Namun tadi kami sudah mengkonfirmasi kembali kepada jubir dari Mahkamah Konstitusi, dissenting opinion ini tidak memiliki arti apapun, hanya memang harus diucapkan mengingat ini merupakan suatu keputusan yang diambil dalam rapat pemusyawaratan hakim. Jadi walaupun hasilnya memang menolak permohonan dari gugatan pemilu tersebut, tetapi dissenting opinion ini tetap harus disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dari para hakim atas keputusan yang telah diambil di dalam tanggal 7 kemarin. Jason. Iya, Souza, setelah putusan ini dibacakan, lalu bagaimana respon atau kemudian reaksi dari perwakilan DPR? Baik, memang ini yang kami tunggu, Jason, mengingat bahwa dalam persidangan hari ini pihak-pihak yang turut diundang hadir selain ada pihak pemerintah dan juga ada pihak pemohon ataupun penggugat, hadir juga DPR dan juga pihak-pihak terkait lainnya untuk mendengarkan secara langsung pembacaan sidang oleh Majelis Hakim Konstitusi. Dan tadi usai dibacakan keputusan terkait dengan gugatan judicial review atas Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait dengan sistem pemilu yang akan digunakan pada tahun 2024 ini, tadi langsung dilakukan dilanjutkan dengan konferensi pers. Di meja di belakang saya hadir 4 orang dari DPR, yaitu ada Supriyansa yang merupakan Komisi 3 dari Partai Golkar, kemudian ada Habibur Rahman, ini merupakan perwakilan dari fraksi Gerindra dan juga duduk di Komisi 3, Abu Bakar Al-Habsyi yang duduk di Komisi 3 mewakili Partai PKS, dan yang terakhir ada dari Arteria Dahlan, merupakan anggota Komisi 3 juga dan duduk ataupun berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Hampir secara garis besar pada intinya DPR memberikan respon bahwa mereka sangat mengapresiasi dan menyambut positif apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan memang inilah putusan yang sangat diharapkan. Mengingat bahwa memang tahapan pemilu 2024 sudah berjalan dan saat ini yang tengah berlangsung ialah verifikasi dari seluruh berkas bakal calon legislatif. Yang dikhawatirkan memang jika ternyata pemilu ini diubah menjadi sistem tertutup, maka parpol-parpol yang sudah mendaftarkan calegnya dan juga para calegnya tentunya harus mengubah strategi lagi jika nantinya menggunakan sistem tertutup. Namun karena pada akhirnya sistem terbuka kembali dilakukan atau digunakan, akhirnya mereka dapat melanjutkan strategi yang telah disusun. Dan tadi PKS juga mengatakan bahwa ini merupakan semacam pesta bagi para calon anggota legislatif karena pada akhirnya semua kegelisahan dan kekhawatiran mengenai sistem pemilu sudah terjawab. Dan tadi yang paling menarik juga jika kami menyimak pemaparan ataupun pendapat yang disampaikan oleh DPR, ada tadi pendapat dari Arteria Dahlan yang merupakan wakil dari fraksi PDI Perjuangan. Meskipun kita tahu bahwa selama ini dari DPR sendiri terpecah suaranya, ada 9 parpol di parlemen, 8 diantaranya melakukan pernyataan keras menolak untuk mengubah sistem dari terbuka menjadi tertutup, namun ada 1 parpol yaitu PDI Perjuangan yang tetap konsisten untuk mendukung agar pemilu dilaksanakan dengan sistem tertutup. Dan Arteria mengatakan bahwa memang secara ideologis partainya menginginkan bahwa itu pemilu dilaksanakan dengan sistem tertutup, namun karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Konstitusi, mereka pun mengapresiasinya dan mengatakan ini merupakan hasil perjuangan bersama. Tetapi ia memberikan penekanan bahwa terkait dengan demokrasi secara prosedural ini tetap harus berjalan, tetapi tidak menjadi alasan bahwa demokrasi secara substansial ini akan tetap menjadi PR bersama untuk menjalankan Republik Indonesia. Demikian, Jason. Baik, terima kasih Souza Hutapea melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.